Allah Taha Rasulillah. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Di dalam lorong sedang menunggu giliran masuk ke galeri. Alhamdulillah ada kesempatan untuk bisa masuk dengan Pak Ustadz Ojim dan Ustadz Herdi. Alhamdulillah ya kita bisa hayu galeri Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Baitullah Mekah, ternyata oleh Allah diturunkan dalam surat yang ketiga Al-Fil wa salaalaihim Burung-burung ababil mengambil batu dari neraka dan seperti itulah dia. Sehingga dengan segala keangkuhannya, kemurahannya, ya makhluk yang besar itu ternyata Kamana Sayyid Abdullah Ibuna Tidak Aminah Di Mekah tahun Gajah. Kalau nabi-nabi sebelumnya hanya satu kaumnya, Nabi Saleh untuk satu kaum yang begitu luar biasa, itu kaum Samud. Ibu tahu kaum Samud? Kaum Samud kaum yang hebat dalam merangkai kata-kata, bayan dan balaghah. Kaum yang hebat di dalam mengambil batu-batuan sehingga jadi istana. Tapi dengan diturunkan Nabi Saleh ternyata dihabiskan. Turun kemudian Nabi Hud untuk kaum Ad sama juga. Tapi Rasulullah banyak manusia yang bejat, manusia yang berdosa, tapi tidak dihabiskan. Kenapa? Karena ini bahasanya arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Lanjut. Ternyata nama-nama ini tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, sudah tertulis di dalam surat Al-A'raf 157. Namanya telah tertulis dalam kitab-kitab terdahulu, namanya Harun semepat bagi kas tulis orang beriman kepada Al-Quran pasti menjelaskan ini sebuah gambar. Dan inilah silsilah yang awalnya dari Rasulullah dari mulai Husain sampai kepada cucunya Hasan dan Husain. Hasan Husain dari mana? Ternyata dari putrinya yang Fatimah dengan Ali bin Abi. Ternyata Khadijah ini masih ada silsilah dengan dari awam ya Zubair. Jadi masih satu tunggal turunan Nabi Adam alaihi salam. Lalu kitab yang sama juga tertulis di dalam Yohanes dan Injil, dalam Taurat itu sudah jelas nama Nabi. Bahkan ketika kita lahir di muka bumi, nurnya Muhammad ini sudah ada. Jadi tidak tercipta langit dan bumi kalau Allah tidak turunkan namanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, dan ternyata di saat musibah itu dia memiliki apa? Memiliki gembalaan yang terus-terus. Abdul Thalib. Siapa Abdul Thalib? Seorang yang memiliki ketokohan di Quraisy. Ya, dengan ketokohannya itulah Abdul Thalib selama 2 tahun ini wafat juga. Ya. Nah, kepada Abu Thalib ini
mulailah Rasulullah belajar mengembarakan sampai di usia 12 sampai 39 tahun baginda Nabi ini berdagang berniaga. Jadi kalau itu jual seblak, jual cilok dan sebagainya, ya kata sesuai sunnahnya. Ya, jadi ini baginda Nabi jualan berdagang berniaga di usia 12 tahun, di usia kelas 6 SD kalau sekarang ya. Nah, sampai di usia 25 tahun baginda Nabi kemudian Video hewan ya. sampai menikah. Datang seorang kisah dari Khadijah yang namanya Nafisah datang dengan memberikan lamaran ya untuk sang Nabi. Jadi ada orang ketiga ta'aruf. Dan hebatnya ketika melamar dengan Nabi, menikah dengan Nabi, maharnya adalah 20 ekor unta dan 12,4 emas. Jadi ini mementahkan komentar orang bahwasanya Nabi itu ikut mendongeng kepada Siti Khadijah. Tidak. Nabi ternyata maharnya luar biasa. Walaupun luar biasa, ternyata hidupnya sederhana. Bagaimana sederhananya? Tempat tidurnya aja sederhana. Padahal orang yang mulia, bawahnya bukan keramik, bukan jemaah, bukan makan, tapi hanya pasir. Dan pasir ini digunakan untuk Siti Khadijah, seorang yang sepertiga kekayaannya kota Mekah itu dimiliki oleh Siti Khadijah. Jadi begitu luar biasa Siti Khadijah ya, dengan kekayaannya, tapi dengan penuh kesederhanaannya. Ini perabotnya yang ada di dalam rumah Nabi. Jadi ini adalah tempat untuk menumpuk gandum. Kalau sekarang orang Sunda mah coet benernya. Nabi punya 4 sifat: tabligh, amanah, sidik, fatonah. Salah satu sifat Nabi inilah yang melekat di saat ketika terjadi banjir bah. Ini saat itu terjadi pergeseran apa bu? Batu Hajar Aswad jatuh. Ketika batu Hajar Aswad itu jatuh, maka Rasulullah SAW ada 4 kabilah yang ingin punya peran di depan Rasul. Dengan cerdas secara intelektual, nah itu 2024 ya, nanti pemimpin. Pilih yang cerdasnya secara intelektual. Bagaimana caranya Rasul? Mengambilkan sorbannya, dipegang ujungnya oleh masing-masing 4 kabilah, dan disimpanlah batu Hajar Aswad di tengah, lalu kemudian diangkatkanlah, diletakkan kembali di tempat yang semula. Itulah cerdas secara intelektual seorang pemimpin di masa yang akan datang. Ini kain kiswah. Ini kain kiswah, kain yang setiap 9 Zulhijjah, kain kiswah itu diganti oleh Raja Arab Saudi. Jadi kain kiswah ini kain untuk menutup Ka'bah yang setiap tanggal 9 Zulhijjah diganti oleh pemerintah Arab Saudi. Dan ini adalah momen di saat awal daripada pembangunan Ka'bah, dimulai daripada Ibrahim dengan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Awalnya hanya dengan tanah liat ya, hanya dengan tanah liat. Perubahannya berubah dan seperti ini sekarang misalnya. Ya. Insyaallah di Al-Jabar itu ada Gebjar di bulan Februari. Ini adalah Gua Hiro di saat Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, bukan surat Al-Fatihah tapi surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan. Artinya hidup ini harus bisa membaca. Ini harus bisa membaca Al-Quran yang harus kita baca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al ashabi. Baca Quran nanti hari kiamat akan jadi syafaat untuk yang membacanya. Amin. Nah, inilah ketika kita harus bisa membaca ayat yang tertulis Al-Quran dan ayat yang tidak tertulis itu ciptaannya. Ketika mendapatkan lintah surat inilah, ayat inilah, maka Rasul mulai dakwah dengan secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini ternyata hanya 10 orang yang kemudian mengikuti imannya Rasulullah. Siapa? Siti Khadijah sebagai istrinya, Abu Bakar sahabat yang pertama. Maka As-Siddiq ini adalah nama yang diberikan Rasul kepada Abu Bakar, yang namanya bukan As-Siddiq, tapi As-Siddiq ini ditambahkan oleh Rasulullah SAW. Mirip-mirip namanya. Kenapa? Karena As-Siddiqul Awwal ini 10 orang ini yang dijamin
Dijamin khususan masuk surga tanpa hisab. Amin. Tanpa hisab. Jadi pilih nama ibu ada namanya mirip-mirip ini. Ini tanpa hisab masuk ke dalam surga. Tentu siapa? Pertama adalah istri. Ternyata hanya 10 orang yang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara terang-terangan bagaimana? Tidak cukup ternyata tekanan dari kafir Quraisy, termasuk keluarga sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Dari gangguan tekanan versinya ternyata Rasul melakukan hijrah pertama, bukan ke Madinah, ternyata ke Habsah. Habsah itu di mana? Di Ethiopia. Berapa orang? Cuma 15 orang. 10 laki-laki dan 5 orang perempuan. Gelombang pertama, gelombang kedua hanya 105 orang. Jadi dari mulai sembunyi ke terang-terangan, dapat juga yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan di saat ketika sedang hijrah inilah sampai Rasulullah mendapati kenyataan yang ada, itu ditinggalkan oleh pamannya yang membesarkannya, yang menggemblengnya. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib yang belajar Rasulullah berdagang, berniaga, saya menikah. Hanya 2 bulan kemudian Rasul pun ditinggal pergi oleh istri yang tercinta. Siapa? Siti Wanita yang dicintai, wanita yang hebat, wanita yang yang hebat, yang ketika tadi menikah dengan 20 ekor unta dan 12,4 on emas. Tapi ketika wafatnya Siti Khadijah, tidak ada kain selembar pun untuk menutupi jasadnya, kain kafannya. Itulah bagaimana hartanya itu ternyata bukan untuk segalanya. Harta yang ditinggalkan itu justru itu harus yang jadi simpanan kita. Yang sering terjadi kita harta itu sering banyak kita diwariskan. Maaf kalau warisannya kita tidak menjadi anak yang soleh, warisan itu jadi kepastian. Betul Bu? Wafatnya Siti Khadijah ini baru 1 istrinya. Catat, para suami. Jadi Rasul tidak menikah kecuali hanya 1 istri. Di mana? Di Makkah. Baru setelah di Madinah Rasulullah nanti akan ketemu. Kenapa menikah lagi? Karena terjadi perang. Catat. Ya. Doa seorang istri. Dengan kesedihan ini Rasul dibayar kontan oleh Rasulullah, diberangkatkan Mi'raj. Dari sejarah yang tidak bisa terlupakan. Subhanallazi asra bi'ab Laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, di fase inilah Rasulullah SAW mendapatkan perintah 50 jadi 5 kali waktu sholat. Selesai fase Mekah, masuk ke fase Madinah. Ini fase yang paling favorit untuk ibu-ibu terutama. Di fase Madinah, Rasulullah kemudian apa? Membangun pertama kali adalah masjid. Masjid apa? Ini masjid Quba. Ini masjid apa? Masjid tua. Masjid yang dibangun atas dasar takwa. Di masjid ini siapapun yang sholat 2 rakaat maka pahalanya sama dengan pahala umroh. Masjid Quba, ya, yang warnanya putih. Nah, tidak seperti ini adanya sekarang. Ini hanya miniatur ketika awal-awal berdiri dan tidak ada lagi pohon-pohon ini. Yang ada adalah hamparan, termasuk juga di Masjid Nabawi. Ini dan itu adalah Bani Sakifah, tempat di mana bermusyawarahnya para sahabat memutuskan di saat ketika Rasulullah itu wafat. Jadi 3 hari Rasul itu belum dikuburkan, belum dikebumikan, menunggu siapa pemimpin selanjutnya. Seperti itu halnya. Nah, disitulah Rasulullah SAW jadi tempat bermusyawarahnya para sahabat. Nah, tadi datang dari mana Bu? Dari Mekah ya? Ya. Datang ke mana sini? Sebagai apa? Sebagai muhajirin. Orang Mekah itu pedagang. Sementara orang Ansor, orang Madinah adalah sebagai petani. Maka supaya terjadi persaudaraan antara muhajirin dan Ansor, disitulah bikin piagam Madinah. Seorang pemimpin yang bisa menyatukan, ya. Supaya apa? Menguatkan persaudaraan. Catat dalam sejarah, di Madinah ini perang pertama terjadi perang Badar. Perang yang secara logika tidak masuk akal. 1300 melawan 313. Tapi dibantu oleh malaikat Allah. Allah punya sutradara yang terbaik, yang punya rencana untuk umatnya, untuk hambanya. Walaupun Rasul sebagai Rasul, tapi Rasul ikhtiar. Artinya apa? Ini adalah salah satu diantaranya baju perangnya Rasul. Jadi tong asa aing orang Banten, baju ya, beduk berdiri
Harus ada syariat. Makanya ada syariat, ada hakikat. Syariatnya untuk usaha. Yang usaha inilah baju kebesaran Rasul ketika perang. Dan ini adalah miniatur dioramanya ketika perang Badar. Dulunya Perang Badar seperti ini. Badar, sampai Senjatanya ke baju, ya. senjata segala ya. senjata segala. Terus ini. Ini bendera perang. Bendera Bendera perang yang tersimpan di sini, Bu. Badar. Dan ini bendera perang ini dipegang oleh panglima. Jadi siapa panglima yang megang perang dan kemudian benderanya jatuh, maka akan kalah kaum muslimin. Jadi harus benar-benar yang bisa kuat, pegang yang harus kuat. Jadi kalau mereka itu seperti itu. Jadi kalau benderanya jatuh, itu sudah kalah. Legal standingnya, pengakuan, sudah ada cap. Jadi sudah ada ketika bikin surat kepada Raja Najasyi yang kemudian mengusung Islam. Ini pakai apa? Pakai cap. Jadi sudah ada dulu. Tempat di mana mimbar dan tempat salat taman di antara taman surga. Ini makam Rasul. Rasulullah. Ini makam Rasul di belakangnya seperti apa? Ini makam Rasulullah, di tengah adalah Abu Bakar, yang di ujung adalah Umar bin Khattab. Usia mereka itu sama meninggalnya, 63 tahun. Sementara Utsman bin Affan itu 88 tahun dan makamnya di Baqi, di belakang, jadi di pintu 529 belakangnya di ujung. Jadi kalau kita mau masuk ke Rodo, biasanya kita sholatnya di dekat pintu di ujungnya. Ingin tahu dalamnya makam Rasul seperti ini. Kalau kita nggak bisa lihat ya, ini dalamnya ini seperti ini adanya. Ya, boleh, enggak? Ini makam di belakang Rasul seperti ini, dan ini sudah tidak ada lagi yang namanya pohon-pohonan. Ini zaman dulu baheula, karena ini sudah jadi pelataran masjid, sudah masjid ya. Itu adalah tempat di mana Rasulullah SAW mimbarnya tempat sholat Rasul, dan biasanya itu dijaga oleh askar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.